Nah, oke ya, selamat siang semuanya. Saya coba sharing screen-nya dulu biar bisa dilihat di sini. Nah, kalian juga boleh ya kalau mau apa layarnya dibagi dua, boleh terserah lah gimana nyamannya aja. Oke, sip. Nah, apa nggak? Oke, oke. Nah, di situ udah muncul ya. Saya sudah share terakhir itu kita eh, di daftar saldo normal. Jadi data yang ada di akhir periode yang sudah selesai, kita masukkan ke daftar saldo normal untuk transaksi pencatatan transaksi berikutnya. Dengan ketentuan ini nih, yang aturan debit kredit dan saldo normal ini nih ya, saldo normal. Ya, kertas kerjanya kan sama kan kemarin kan ya, terima kasih kan. Nah, lalu kita kemarin coba di pertemuan terakhir itu memasukkan ke daftar saldo normal di periode berikutnya. Dari data yang ada kan kita nggak tahu tuh posisinya dia di debit apa kredit. Nah, kita kemarin udah selesai nih dari mulai kas, dari semua jenis aset lah ya, jenis aset yang ada, utang, modal, pendapatan dan beban. Nah, itu nih, udah dihitung juga nih totalnya segini nih. Kelihatan kan ya? 769.576. Nah, dari sini kita mulai bergerak ke istilahnya ke transaksi-transaksi di periode berikutnya. Kalau di soal kemarin itu, nah selama Desember 2016 ada transaksi-transaksi yang kemarin sudah kita bahas sampai nomor 10 nih. Jadi kalau karena perusahaan dagang ini lebih sifatnya itu lebih detail, lebih apa ya, lebih harus lebih teliti. Jadi untuk mempermudah dari sekian banyak ada transaksi, yang harus dilakukan pertama kali adalah kita harus tahu tuh kalau transaksi jenis ini kita catat di jurnal apa. Kalau ketemu transaksi seperti ini di jurnal apa? Nah, ada di jurnal khusus, ada 4, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Di situ udah muncul kan, saya bagi dua tuh untuk mempermudah kita menentukannya lebih mudah nih. Nah, contohnya ini udah nih dari tanggal 1, nomor 1, ini udah kan nih. Sampai kemarin tanggal berapa nih? Tanggal 14 di nomor 10, udah 10 nomor kita bahas. Jadi hari ini kita coba lanjutkan, ada transaksi-transaksi lain yang belum kita tentukan nih dia masuk jurnal apa. Ini nggak apa-apa nih, sambil kalian isi lagi, sambil kita bahas, sambil kalian masuk isi. Oke, udah ya, siap semuanya ready ya? Dengan kertas kerjanya masing-masing ya. Nah, di sini untuk mempermudah nih, saya buat catatan di sebelah kanan layar kalian ini. Itu ada pengertian dari jurnal pembelian dan penjelasannya lah ya. Jurnal penjualan, pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan jurnal umum. Nanti kita tinggal lihat masuk ke mana nih. Kalau jurnal pembelian ingat ya, berarti pembelian barang secara kredit. Kalau jurnal penjualan berarti penjualan barang secara kredit. Lalu kalau jurnal penerimaan kas berarti yang namanya juga penerima kas. Artinya transaksi yang mengakibatkan kas masuk ke dalam perusahaan, nah berarti itu masuk di jurnal penerimaan kas. Sebaliknya, kalau ada transaksi yang mengakibatkan kita harus mengeluarkan kas atau uang kas, berarti harus catat di jurnal pengeluaran kas. Nah, sisanya yang tidak termasuk di jurnal pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas itu dicatat di jurnal umum. Ya, contohnya kayak transaksi retur, retur pembelian, retur penjualan, terus potongan harga, dan transaksi-transaksi lain. Oke, oke ya, siap ya. Kita masuk di nah, loh, 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 loh.
Nah, kita lihat di nomor 11, di 15 Desember. Kalian lihat juga di situ ya. Boleh open mic, jawab. Nggak apa-apa, salah juga namanya kita belajar. Di tanggal 15 Desember, nah di situ ada keterangan tuh, diterima kas dari penjualan pada tanggal 5 Desember. Nah, berarti kalau misalkan ada transaksi seperti itu, diterima kas dari penjualan pada 5 Desember, berarti kita lihat dulu nih tanggal 5 Desember apa yang terjadi di 5 Desember. Nah, di 5 Desember itu ternyata ada transaksi dijual barang dagang secara kredit. Kita jual barang nih, tapi secara kredit. Nah, lalu di tanggal 15 Desember, nah, diterima kas dari penjualan pada 5 Desember. Berarti kalau ketemu transaksi seperti ini, kita belum bicara nominalnya ya. Nanti nominalnya kita bahas pas kita input di jurnalnya. Ini kita masih analisis transaksinya dulu. Kalau misalkan ketemu transaksi seperti ini, berdasarkan pengertian di sebelah kanan layar kalian ini, ada 5 jurnal. Ini masuk jurnal mana nih? Ini masuk di jurnal mana? Ada yang bisa menjawab? Penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas, betul. Nah, tulis juga kalian. Ya. Nah, namanya juga udah jelas tuh ya, diterima kas ya, berarti terima duit tuh, terima uang cash. Tuh, lalu berikutnya maju lagi di tanggal 19 atau nomor 12 nih. Nah, oke ya, udah betul ya. Dibeli barang dagangan sebesar 6.920 secara tunai. Nah, ingat tuh. Berarti ada beli barang secara tunai. Nah, ini catat di jurnal apa nih? Beli barang kas. Pengeluaran kas. Secara tunai, berarti betul. Jurnal pengeluaran kas. Karena kan kita belinya tunai, berarti uang kasnya keluar, uang cashnya kita keluarkan untuk membeli barang tersebut. Next, lagi. Dibayar sebesar berapa itu 20.760 ya kepada perusahaan Sinta untuk melunasi utang usaha. Masuk jurnal apa nih? Bayar untuk melunasi utang, bayar utang. Masuk di jurnal apa ini? Dibayar. Ya. Nah, betul. Pengeluaran karena perusahaan membayar utang kepada perusahaan Sinta. Berarti ini ada uang yang keluar kan, ada cash yang keluar. Lalu selanjutnya dijual barang dagangan secara kredit. Nominalnya kita sisihkan dulu aja. Kalau ada transaksi dijual barang dagangan secara kredit, berarti masuk ke jurnal Penjualan. Berarti masuk ke jurnal penjualan, betul. Gampang kan? Susah banget. Gimana caranya? Gimana caranya? Manja, Renat manja. Lalu berikutnya di tanggal 21 Desember dibayar beban pengiriman untuk penjualan 20 Desember sebanyak 480.000. Nah, ini bayar beban. Masuk jurnal apa ini? Pengeluaran kas. Pengeluaran kas, betul. Sip. Nah, selanjutnya lagi tanggal 21 Desember diterima kas. Tuh, menerima duit cash. Berarti masuk jurnal apa tuh? Penerimaan kas. Penerimaan kas. Betul sekali.
Selanjutnya tanggal 21 Desember lagi dibeli barang dagangan secara kredit. Wah, tuh, beli barang secara kredit. Berarti masuk jurnal mana? Pembelian. Pembelian. Oke, beli barang secara kredit. Masuk di jurnal. Ya. Terus, tanggal 24 Desember dikembalikan sebuah barang dagangan sebesar 2 juta dari pembelian barang dagang tanggal 21 Desember. Nah, masuk jurnal mana ini? Lihat dari layar kanan kalian itu. Kalau ada pengembalian barang atau retur. Umum ada. Umum. Tuh. Nih. Mencatat transaksi retur pembelian, retur penjualan, potongan harga, dan transaksi lain tidak termasuk di 4 jurnal khusus ini. Kan dikembalikan sebuah barang nih, berarti retur dia nih, pengembalian sebuah barang. Retur itu bisa berbentuknya barang nanti ya, bisa berbentuk uang, dikembaliin uang, bisa juga ya. Kalau di perusahaan dagang bisa returnya itu nanti berbentuk barang atau berbentuk uang. Ya. Misalkan bukan berbentuk uang, artinya diuangkan. Bisa. Tapi kalau misalkan ketemu kayak gitu, transaksi yang retur yang diuangkan itu masuknya bukan di penerimaan kas, tapi masuk di jurnal umum. Karena kan dia dari transaksi retur utamanya, kan? Oke, dikembalikan uang tunai. Nah, ini yang saya bilang tadi, tanggal 25 Desember. Nah, berarti masuk jurnal umum. Ya, pokoknya intinya dia kembalikan. Kalau namanya udah balik-balikin, dikembalikan berarti namanya retur. Nah, kalau misalkan ketemu retur, nah catatnya di jurnal umum, walaupun tadi dikembalikannya tuh uang tunai, ya, bukan di penerimaan kas. Seperti itu. Tapi biasanya jarang sih. Nggak tahu kalau kalian pernah dengar nggak sih, misalkan kita misalkan beli barang, terus ternyata setelah kita pakai rusak, mungkin baru sehari atau beberapa waktu rusak, terus kita balik lagi ke tokonya, terus tokonya bilang, waduh barangnya udah nggak ada lagi. Nah, kita kembaliin uang aja ya. Nah, itu tuh kayak begitu. Kayak begitu. Jadi bukan kembalinya bukan ditukar dengan barang, tapi dibalikinya dengan nominal uang yang seharga dengan barang. Nah, itu kayak begitu contoh. Terus ada lagi tanggal 27 Desember dibayar gaji. Nah, bayar gaji. Berarti masuk jurnal apa nih? Jurnal bayar gaji. Pengeluaran kas. Nah, benar. Pengeluaran Kas. Oke, jelas nih. Mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang atau pembayaran. Ya, pembayaran, pembelian secara tunai, pembayaran pelunasan utang, nih pembayaran beban-beban. Prive juga termasuk nih kalau ada transaksi yang mengakibatkan mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi atau prive, nah itu masuknya di jurnal pengeluaran. Selanjutnya tanggal 29 Desember. Itu ya. Dibeli perlengkapan toko secara tunai. Nah, beli perlengkapan secara tunai berarti masuk jurnal mana nih? Jurnal Wahyu. Beli perlengkapan. Pengeluaran kas. Nah, betul. Pengeluaran. Nah, sambil dicatat ya. Nanti ketinggalan jauh. Tanggal 30 Desember. Ada 3 transaksi di sini. Dijual barang dagangan secara kredit. Masuk jurnal mana ini? Jual barang secara kredit. Penjualan. Jurnal penjualan. Betul sekali. Oke. Penjualan tanggal 20 Desember. Berarti? Penerimaan kas. Bagus. Nah.
Next lagi yang terakhir, tanggal nomor 24, 30 Desember dibayar pembelian 21 Desember. Dibayar pembelian tanggal 21 Desember. Pembelian, jurnal pembelian. Hah? Dibayar. Bayar pembelian tanggal 21. Penjualan. Hah? Hah? Dibayar pembelian. Waktu tanggal 21 itu dia beli barang, tapi secara kredit. Nah, tanggal Oh, 30 dibayar. Berarti pengeluaran. pengeluaran. Kan Saya banyak. nggak baca. Hah. Oke. Ada yang ditanya dulu sampai sini? Belum. Ini bagaimana cara kalian menganalisis transaksi-transaksi yang ada di perusahaan dagang. Sebelum kita masuk, kita posting ke jurnal khusus. Ini baru kita tahu doang nih dari kalau transaksi seperti ini masuk jurnal pembelian. Intinya kalau masuk jurnal pembelian itu pokoknya pembelian barang dagang secara kredit. Pokoknya kita beli barang itu kredit. Ya, entah itu beli perlengkapan, beli peralatan atau aset-aset lain ya secara kredit. Itu kita dapat masukkan ke jurnal pembelian. Kalau di jurnal penjualan kebalikannya. Kita catat transaksi yang berhubungan dengan penjualan barang secara kredit. Kalau kita jual barang tapi dikreditin, nah berarti kita masuk ke jurnal penjualan. Ya. Lalu berikutnya kalau penerimaan kas, diulangi lagi, itu adalah intinya transaksi-transaksi yang membuat kita menerima uang cash. Yaitu dari penjualan tunai, kita jual nih tunai, langsung dapat duit. Atau kita terima piutang, orang lain punya utang bayar ke kita, nah dapat tuh duit. Atau berbentuk pendapatan juga berbentuk uang, terima kas. Kebalikannya, pengeluaran kas berarti semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang cash ya, atau pembayaran. Contohnya beli tunai, itu kita beli secara tunai. Terus kita bayar beban, kita bayar utang, bayar sewa di muka, dan sebagainya macamnya. Termasuk prive, kalau misalnya kita ngambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, nah itu masuk ke jurnal pengeluaran kas. Nah, sisanya yang tidak termasuk di jenis-jenis transaksi tadi, itu masuk di jurnal umum. Ya, contohnya kayak tadi retur pembelian, retur penjualan, atau ada potongan harga, diskon, ada diskon, potongan harga, entah itu potongan pembelian atau potongan penjualan yang tidak termasuk di 4 jurnal. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Pak, yang dibalikin barang itu apa, Pak? Retur. Jadi itu Retur termasuk jurnal umum. Oke. Ya, Pak. kalau retur masuk di jurnal umum. Ya, entah itu retur pembelian atau retur penjualan masuk di jurnal umum. Terus returnya bisa berbentuk barang atau uang. Nah, pokoknya intinya kalau dibalikin pengembalian barang berbentuk barang lagi atau berbentuk uang itu masuk di jurnal umum pokoknya. Itu ya. Oke. Berarti berikutnya saya coba. Ada lagi yang mau ditanyakan? Setelah ini kita akan masukkan ke jurnal khusus tadi. Ini jurnalnya nih, bentuk jurnalnya nih. Kita akan coba masukkan transaksi-transaksi yang ada ke jurnal khusus dan jurnal umum ini. Untuk mempermudah, bentar ya, saya copy dulu. Biar bisa di copy. Nanti biar bisa 2 layar, lebih mudah. Kalian bisa lihatnya lebih gampang. Sebentar. Sabar. Kertas kerja Surya. Oke. Salah copy sebentar.
dagang, kas kerja. Coba. Lama ya. Oke. Nah, harus belajar. C. Bisa dibagi dua. Dibagi dua. Dua. Nah, sip. Dari transaksi-transaksi tadi, kita akan masukkan ke dalam jurnal. Nah, oke, saya share screen lagi. Share screen. Nah, udah muncul kan? Tadang. Oh, tapi ada muka potong. Oke lah ya, nggak apa-apa lah ya. Ada muka paseta. Siapa yang di Devtum? Nggak apa-apa lah ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di layar. Ini kenapa jadi begini? Oh. Nah, kita lihat di saya bagi dua ya, kiri sama kanan tuh. Dari kita setelah analisis, kita akan masukkan ke dalam jurnal. Nah, ini baru akan masukkan nominal-nominalnya juga dan hitungannya. Nah, pertama kalau kita bicara di perusahaan dagang, pertama berarti yang harus dilakukan analisis transaksi dulu tadi tuh, masuk di jurnal mana. Setelah kita mengetahui semua transaksi itu masuk ke jurnal mana, baru kita akan masukkan ke jurnal khusus. Nah, saya kasih trik lagi kalau di perusahaan dagang. Menginput atau posting jurnal itu pilih yang mudah-mudah dulu. Yang pertama, posting di jurnal pembelian dan posting di jurnal penjualan dulu. Jadi transaksi-transaksi yang masuk jurnal pembelian dan jurnal penjualan itu diposting dulu. Itu lebih gampang. Ya, karena itu mencatat pembelian secara kredit dan penjualan secara kredit. Nah, logikanya gampangnya kalau kita beli secara kredit, kita beli barang secara kredit, kita asetnya bertambah. Pembelian kita bertambah, barang kita bertambah nih. Tapi karena kita beli kredit, berarti kita punya utang. Nah, berarti gampang ini. Oh, ini kok dicatat. Nah, di sisi kreditnya ini utang dagang. Udah tuh, karena kita kredit, belinya secara kredit, pembelian secara kredit, berarti pasti utang kita bertambah. Nah, balik lagi ke aturan debit kredit. Kalau utang bertambah, berarti simpan di sisi kredit. Nah, tapi dia debitnya harus sama nih. Transaksi apa? Ternyata kita beli barang, pembelian barang dagang secara kredit. Berarti kita dapat dari pembelian itu aset kita bertambah dong. Nah, berarti pembelian bertambah, aset kita bertambah, simpannya di posisi mana? Di sisi debit. Sebenarnya ini kan, kalau kemarin kita di perusahaan jasa kan di jurnal umum langsung tuh, berarti debitnya apa, kreditnya utang dagang, debitnya beban, kreditnya tas. Nah, itu di jurnal umum. Nah, kalau kita masukkan di jurnal khusus yang saya bilang ini lebih spesifik. Nah, contoh kita lihat di sini. Nah, misalkan kita lihat nih,
dari semua transaksi tadi, kita tandai dulu yang mana yang termasuk ke jurnal pembelian. Nih, contoh, tanggal 2 Desember nih. Tanggal 2 Desember, itu kan jurnal pembelian. Nih, jurnal pembelian. Oh, tandai ini, biar kelihatan warna kuning. Nih, ada jurnal pembelian. Nah, kita input dulu. Bagaimana cara inputnya di jurnal pembelian? Gini. Pertama, tanggal. Harus diisi dulu nih tanggal nih. Tanggal berapa transaksinya? Tanggal 2. Ketik 2 berarti di sini. Terus berikutnya, di sini ada nomor faktur biasanya. Kalau dengan adanya transaksi, biasanya itu ada fakturnya tuh, nomor fakturnya, nomor resinya dan sebagainya. Nah, karena di sini nggak ada keterangan, anggap aja ada lah ya, tapi nggak ada tertulis nomornya berapa. Tapi kita skip aja di sini, nggak usah. Lalu ada keterangan di situ. Nah, di perusahaan dagang, keterangan itu kita isi dengan nama perusahaannya apa. Contoh ini kan dia beli barang secara kredit tuh. Nah, dari perusahaan apa kita beli barang itu untuk mempermudah nanti pembayaran. Nah, berarti keterangan di sini kita lihat di tanggal 2 Desember ini dibeli barang dagangan secara kredit dari perusahaan Setia. Berarti kita keterangan di sini catat berarti perusahaan Setia. Nah, kok Nah, jadi keterangannya ini perusahaan mana nih kita beli? Kita beli kredit ini dari perusahaan mana nih? Ya. Nah, lalu ada nominalnya kan di sini. Nah, ini ada syaratnya nih. Syarat kredit. Nah, kita lihat dulu nominalnya. Di tanggal 2 Desember ini, kan dia beli barang secara kredit nih. Ada syaratnya nih. Nanti syarat pembayarannya ini nih. Tapi yang kita catat, nggak usah dihitung dulu syarat pembayaran. Karena kan kita belum bayar. Kita baru transaksi beli. Nominalnya berapa nih kita beli dari perusahaan Setia ini? Nominalnya 20 juta. Berarti di debitnya kita masukkan dalam pembelian. Pembelian sebesar 20 juta. Sekarang kita beli nih, beli barangnya nih. Nah, kreditnya udah jelas. Karena kita beli barang secara kredit, kita punya utang. Punya utangnya sebesar berapa? Sebesar 20 juta juga. Nah, ini. Ya. Kita lihat lagi. Mana yang ada di jurnal pembelian? Transaksi tanggal berapa lagi nih? Jurnal pembelian. Nah, ada nih. Tanggal 21 Desember. Kita lagi warna kuning. Berarti kita masukkan dulu nih tanggalnya. Tanggal 21. Ada nomor faktur nggak di situ? Nggak ada. Adanya keterangan. Dari perusahaan mana tuh? Kita beli barang lagi secara kredit. Kita beli barang ternyata dari perusahaan Melati. Nah, catat berarti keterangannya perusahaan Melati. Berapa pembeliannya, berapa banyak, nominalnya kita beli berapa banyak tuh nominalnya ternyata kita beli sebesar 10 juta. Udah jelas karena kita beli secara kredit berarti kita punya utang sebesar 10 juta juga di sini. Nah, save dulu. Nah, coba kita lihat lagi, ada nggak jurnal pembelian di sini? Kita lihat lagi. Jurnal pembelian nggak ada lagi kan? Nah, berarti cuma 2 nih yang masuk di jurnal pembelian. Transaksi tanggal 2 dan tanggal 21. Nah, saya highlight biar mempermudah nanti postingnya. Oh, ini udah ternyata. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini untuk posting di jurnal pembelian. Yang artinya mencatat semua
transaksi pembelian secara kredit. Jadi akun yang terpengaruh itu adalah akun pembelian dan akun utang dagang. Akun pembeliannya di debit, akun utang dagangnya di kredit. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Yang input di jurnal pembelian. Ini masih mudah, kita mulai input di jurnal-jurnal yang masih mudah. Ada pertanyaan? Gak ada? Jelas semuanya ya? Oke, berikut. Ya? Gimana? Ada pertanyaan? Belum. Belum. Jelas ya? Mudah ya kalau kita input ke jurnal pembelian. Kita nominalnya ya karena kita beli kredit ya berarti kita nggak, walaupun ada syarat pembelian di sini ya nggak usah dihitung dulu karena kan kita belum bayar, nanti baru kita hitung kalau kita sudah bayar. Karena kan kita beli masih kredit, kita cuma ingat aja nominalnya berapa nih waktu kita pembeliannya berapa nih, sebesar berapa nih, 20 juta sama 10 juta di perusahaan Setia dan Melati. Oke, yang kedua kita input yang lebih mudah lagi, bukan lebih mudah sih, sama-sama mudah, masuk di jurnal penjualan. Kalau pembelian tadi kita beli secara kredit, kita lihat lagi jurnal penjualan ini berarti transaksi penjualan secara kredit. Nah, kita lihat di sini nih, ada nggak di jurnal tadi, jurnal penjualan, ada nih, tanggal 5 Desember. Pakai dulu warnanya apa ya, hijau. Nah, ada nih jurnal penjualan. Tanggal 5 Desember berarti sama, catat di sini, ketik tanggalnya dulu. Tanggal 5, ada nomor fakturnya enggak? Enggak ada nih ternyata nomor fakturnya. Keterangannya sama. Yang dicatat di situ adalah perusahaan atau tokonya apalah gitu kalau misalkan ada tokonya. Karena kita di situ tanggal 5 Desember kita jual barang nih kepada perusahaan antik, nah berarti keterangannya di sini perusahaan antik ya. Nah, ingat saat kita jual barang secara kredit artinya kita kan menjual tuh. Penjualannya bertambah, kita bicara penjualan. Penjualan ini kan termasuk dalam pendapatan, akun pendapatan di perusahaan dagang kan. Yang namanya penjualan ini ya termasuk pendapatan. Berarti pendapatan bertambah dari penjualan, simpan di mana? Simpan di debit apa kredit? Simpan di kredit. Nah, dari mana? Karena kita jual secara kredit, berarti kita punya piutang. Kan orang lain yang punya utang, terus dibayar sama kita. Nah, berarti piutangnya bertambah. Balik lagi ke aturan debit, piutang bertambah, simpan di debit. Nah, makanya di sini ini jelas nih, kalau di penjualan cuma dua ini banyak nih. Debitnya pasti piutang dagang, oh ya jelas, kita jual secara kredit, berarti kita dapat piutang kita bertambah nih. Ya. Terus penjualannya di kredit. Karena ini jadi dua akun yang terpengaruhi. Kita lihat di jurnal penjualan ini berapa nominalnya. Dengan syarat, kita kasih syarat juga nih, ada yang beli kredit sama kita kasih syarat sebesar 2/10 bla bla bla. Nominalnya 6.800.000, berarti kita punya piutang dagang di sini 6.800.000. Nah, lalu penjualannya berapa? Ya berarti senilai 6.800.000 juga. Nah, gitu. Perusahaan antik. Nah, kita lihat lagi, ada nggak yang masuk di jurnal penjualan lagi? Jurnal, nah ada nih, tanggal 20 Desember. Lagi warna hijau, biar gampang. Tanggal 20 Desember, catat lagi di sini, berarti tanggal 20. Perusahaannya apa nih? Kita jual kredit sama siapa? Di situ tanggal 20 Desember itu kita jual kepada perusahaan Jaya, berarti tulis di situ perusahaan Jaya. Sebesar berapa nih kita jual kredit sama perusahaan Jaya?
dicatat di situ sebesar 12.800.000. Nah, berarti kita punya piutang 12.800.000. Penjualan yang kita lakukan senilai 12.800.000. Nah, gitu. Sekali lagi, ada nggak? Kita cek lagi. Yang di jurnal penjualan. Nih, ada lagi. Tanggal 30 Desember. 30 Desember, jurnal penjualan. Ketik lagi di sini berarti tanggal 30. Kita jual kredit ke perusahaan apa? Perusahaan Genius. Genius. Ya. Sebesar 34.790. 34.790. Total penjualannya 34.790.000. Nah, cross check lagi. Ada yang kelewat nggak yang harus masuk di jurnal penjualan? Cek lagi, karena kita harus lebih teliti. Nah, ternyata cuma 3 transaksi. Nah, pembelian 2 transaksi, pembelian 2 transaksi, penjualan 3 transaksi. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini untuk posting di jurnal pembelian dan jurnal penjualan. Ada yang bertanya dulu? Belum. Belum, jelas ya? Oke, berikutnya kita akan masuk ke setelah, kan tadi saya bilang, triknya itu adalah kita masukkan dulu transaksi-transaksi. Nah, itu pertama jurnal pembelian, jurnal penjualan. Nah, berikutnya jurnal yang paling mudah untuk diposting menurut saya sih ya, tapi tergantung juga. Ada juga yang memang satu-satu nih, misalkan dari tanggal 1 Desember diurut satu-satu, tapi kan dia pindah tuh satu jurnal pengeluaran kas, nanti penerimaan kas, jurnal pembelian. Kalau saya lebih senang per jurnal, itu lebih mudah, sangat mudah, memudahkan dibanding lompat-lompat gitu loh. Tadi di pengeluaran kas, terus penerimaan kas, pembelian, nanti ke jurnal umum, penerimaan kas lagi. Nah, kalau saya agak kurang suka bekerja acak kayak begitu. Tapi mungkin antara kalian juga mungkin ada juga yang senang berurutan tuh dari tanggal 1, tanggal 2. Nah, kalau saya lebih senang sudah jelas nih masuk jurnal mana dulu baru kita posting satu-satu. Oke, berikutnya itu jurnal pengeluaran kas. Kenapa pengeluaran kas? Kalau saya sih logikanya lebih gampang gini. Kalau kita keluar dulu pasti minimal tahu lah buat apa itu kita keluar dulu. Ya. Jadi itu kalau menurut saya itu lebih mudah postingnya. Ya, tadi jurnal pengeluaran kas tunai, ya. Terus kita bayar utang, ya. Nah, di situ ada akun-akun yang terpengaruhi. Ya, ada akun pembelian, ada akun utang dagang, ada juga mungkin beban-beban. Nah, di sini makanya ada akun serba-serbi nih. Di jurnal pengeluaran kas ini nih, ada serba-serbi. Nah, ini untuk mencatat di luar pembelian dan utang dagang. Contohnya bayar beban. Terus misalkan tadi beli peralatan, beli perlengkapan secara tunai. Nah, ini nanti nama akunnya catat di sini. Sama, karena dari transaksi yang mengakibatkan pengeluaran kas, itu akun yang terpengaruhi di sisi kreditnya itu cuma kas. Ya jelas kan, kasnya berkurang. Kalau kas berkurang berarti kita postingnya di sisi kredit. Sama ada potongan pembelian. Ya, kenapa potongan pembelian itu masuk di kredit? Karena gini, kalau misalkan ada yang beli tunai nih, beli secara tunai dalam jumlah banyak, kita kan kasih diskon tuh, kasih potongan tuh. Tadinya misalnya kita nominal penjualannya pembeliannya 1 juta, karena dikasih diskon 100.000, jadi kita cuma terima
kita keluarin duit 900.000. Nah, 100.000-nya sebagai potongan pembelian. Nah, gitu. Oke, kita langsung aja ya. Semoga ini selesai di 3 jurnal bulan. Sisanya di pertemuan selanjutnya. Lihat di jurnal pengeluaran kas lagi nih, ada nih di tanggal 1. Oke, highlightnya ganti ya, biar jelas. Nah, jurnal pengeluaran kas tanggal 1 Desember. Ada fakturnya di situ, ada nomor faktur nggak ada? Pemasok, nah sama. Bisa berbentuk keterangan, tapi kalau di sini di jurnal pengeluaran kas itu lebih sama juga. Pemasoknya siapa nih? Ya, siapa yang beli? Di sini ada nggak? Nggak ada nih di keterangan ini kan. Cuma dijelaskan di sini dibayar sewa untuk bulan Desember. Nah, berarti di sini akun apa yang terpengaruhi? Pembelian bukan? Bukan, orang kita nggak beli. Kita nggak beli tunai. Utang dagang? Bukan. Nah, berarti kita masuk di akun serba-serbi ini nih. Yang pasti saat kita bayar sewa, berarti kan uang kasnya keluar nih. Nah, kasnya ini sebesar 1.920.000. Kurang panjang. Nah, udah jelas nih kasnya berkurang. Kalau kas berkurang, posting di sisi kredit. Nah, dari transaksi apa? Ternyata di situ karena kita bayar sewa, berarti di sini akunnya yang terpengaruhi adalah beban sewa. Itu catat di situ tuh nama bebannya. Sejumlah sama nih 1.920.000. Nah, kecil amat ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya? Semoga kecil. Ya. Nah, 1.920.000. Jadi kalau kemarin kita belajar di perusahaan jasa, kalau ada transaksi kayak ini bayar sewa untuk bulan Desember 1.920.000. Nah, berarti bebannya kan bertambah tuh, sisi debit. Di sini debit bener nih. Akunnya beban sewa. Kasnya berkurang. Catat di sisi kredit. Nah, ini kredit sama aja sebenarnya kan. Oke, berikutnya pengeluaran kas lagi. Ada nih di tanggal 3 Desember. Di tanggal 3 Desember, catat lagi tanggalnya. Tanggal 3 Desember. Oke. Nah, lihat nih di transaksinya nih. Dibayar beban transportasi untuk pembelian tanggal 2 Desember. Lihat tanggal 2 Desember. Nih, ternyata ke tanggal 2 Desember itu kita beli barang tuh. Ya. Nah, di tanggal 3-nya, karena kita beli barang, ternyata kita harus bayar beban transportasi. Ongkos kirim lah gampangnya gitu kan. Nah, sebesar 600.000. Nah, harus keluar duit kan 600.000 kan. Berarti kasnya berkurang lagi nih 600.000. Nah, 600.000 tuh. Dari mana dia berkurang? Transaksi apa nih? Akunnya apa? Apakah akun pembelian? Bukan. Akun utang dagang? Bukan. Apa ini? Ini berarti masuknya beban angkut. Beban angkut pembelian. Pembelian. Itu nama akunnya, beban angkut pembelian. Karena kan harus detail tuh di perusahaan dagang tuh. Jadi waktu beban angkut bisa aja jadi satu, tapi harus dibagi lagi. Beban angkutnya itu waktu kita beli barang atau waktu misalkan penjualan barang, orang lain beli, kita yang tanggung beban angkutnya, ongkos kirimnya. Nah, makanya dibagi dua. Beban transportasi ini, beban angkutnya ini untuk pembelian atau penjualan. Nah, ini karena ini transaksinya pembelian di tanggal 2, berarti nama akunnya beban angkut pembelian. Sebesar berapa nih yang harus dikeluarkan, kas yang dikeluarkan? 600.000. Sama.
Oke, ada lagi? Jelas? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, lanjut lagi di jurnal pengeluaran kas. Ya, pengeluaran kas nih. Kita lihat lagi ada nggak? Nih, ada nih, tanggal 12. Dari dulu. Di tanggal 12, nih. Di tanggal 12 kita lihat di sini. Di tanggal 12 kita lihat. Dibayar barang dagangan yang dibeli tanggal 2. Berarti kita lihat nih tanggal 2. Dibayar barang dagangan yang dibeli tanggal 2. Nih, tanggal 2 nih. Dibeli barang dagangan secara kredit, tanggal 2 kita beli kredit. Di tanggal 12 kita bayar. Nah, tapi ingat di tanggal 2 itu lihat tuh. Di situ si perusahaan setia kasih syarat nih. 2/10 N/30, artinya kalau misalkan dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi pembayaran dilakukan, kita dapat diskon sebesar 2%. Tapi kalau misalkan ternyata kita tidak bayar dalam jangka waktu 10 hari dari transaksi pembelian pertama itu, kita dikasih waktu pelunasan 30 hari. Nah, coba lihat di situ. Dari tanggal 2 Desember sampai 12 Desember, 10 hari enggak? 2 Desember ke tanggal 12 Desember, 10 hari enggak dia? Lebih dari 10 hari, atau kurang dari 10 hari, atau pas 10 hari? Hitung tuh. Tanggal 2 transaksi, berarti kita hitung berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas 10 hari. Kita dapat diskon nggak? Dapat dong. Dapat. Karena kita dapat syarat tuh. Kalau dalam 10 hari, kita dapat diskon 2%. Nah, berarti kan kita harus bayar tuh tanggal 12. Berarti karena kita dapat diskon 2%, berarti kita nggak bayar 20 juta dong. Karena kita dapat diskon. Nah, nyatetnya gimana nih kalau misalkan transaksi seperti ini? Kita lihat dulu. Ini pemasoknya siapa? Catat dulu tanggalnya dan pemasoknya. Siapa di situ pemasoknya? Di tanggal 2 itu perusahaan setia. Nah, berarti kita bayar nih. Karena kita bayar utang, berarti kita catat nominalnya, akunnya berarti utang dagang kita kan? Karena kita punya utang. Berapa di tanggal 2 Desember tuh utang kita? Sebesar 20 juta. Utangnya berkurang dong karena kita bayar. Kalau utang berkurang, simpannya di debit. Nah, 20 juta nih. Juga itu. Amat ya. Nah, utang dagang di debit, kreditnya apa? Kasnya berkurang. Nah, berapa kasnya? Ingat, kita dapat diskon 2%. 2% dari 20 juta berapa? Karena kan kita dapat diskon. Kita nggak usah bayar 20 juta dong. Orang kita dapat diskon 2%. Berarti yang dibayar berapa? Terus kita dapat potongan pembelian berapa? Nah, berapa 2% 20 juta dikurangi 2%? Ayo, saya tes matematika kalian. Berapa? 2% dari 20 juta. Ayo. Saya jawab. 400.000. Nah, 400.000 berarti itu diskon kita kan? Nah, potongan pembelian kita 400.000. Berarti yang kita bayar ke perusahaan setia berapa? 20 juta dikurangi 400.000. Berapa? 20 juta kurangi 400.000. 16.600.000. 16.600.000. Nah, ini yang dicatat. Nah, begitu. Jadi kas yang berkurang itu kita yang keluarkan kas itu 19.600.000, bukan 20 juta karena kita dapat diskon. Gitu.
Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Jelas? Cukup jelas? Oke, masih ada berapa menit lagi? Masih ada sekitar 3 menit lagi. Kita lanjutkan lagi. 2 lagi lah ya. Lihat lagi, jurnal pengeluaran kas. Ada enggak? Ada lagi enggak nih? Tanggal berapa nih? Tanggal 12. Nih, tanggal 14 Desember ada lagi nih, jurnal pengeluaran kas. Catat lagi, tanggal 14 Desember. Pemasoknya siapa nih? Lihat nih, 14 Desember. Dulu ke atas. Kelihatan. 14 Desember dibayar beban iklan untuk setengah bulan terakhir Desember. 2 juta rupiah. Berarti nggak ada pemasoknya kan? Karena kita bayar beban iklan. Berarti udah jelas nih, bukan pembelian, bukan utang, tapi beban iklan. Masuk di akun serba-serbi sebesar 2 juta. Nah, kas yang keluar 2 juta juga. Akan kita bayar. Nah, apa-apa lah ya, tumpuk-tumpuk gini lah ya. Nanti rapiin sendiri aja lah di file kalian. Oke, yang terakhir nih. Oke, berarti enggak. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Kita lihat lagi di pengeluaran kas. Ada nih tanggal 19 Desember. Tanggal 19 Desember dibeli barang dagang secara tunai. Tanggal 19. Oh, kita beli barang secara tunai, tapi nggak ada keterangan faktur, nggak ada keterangan pemasoknya. Berarti akun apa yang terpengaruhi? Pembelian sebesar 6.920. 6.920.000. Karena kita beli tunai berarti bukan utang dong. Kalau yang ini kan di perusahaan setia dia utang. Kalau ini kita beli tunai, berarti pembeliannya bertambah, kita masukkan nominalnya. Terus karena beli tunai berarti ada uang kas yang dikeluarkan kan? Berarti kasnya 6.920. Nah, begitu. Oke, 1 menit lagi. Ada pertanyaan nggak? Sebelum kita Saya lanjut. orangnya banyak tanya. Sebelum kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Enggak? Belum. Belum. Jelas? Mengerti? Jelas, mengerti. Bapak pagi ini makan apa Pak buat sarapan? Roti dong. Orang bule mau makan roti. Siap. Oke ya. Jadi karena ini belum selesai, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi nggak usah diupload dulu ke classroom-nya ya. Kerjaan kaliannya nanti selesai dulu. Baru nanti kalau selesai baru di-upload setelah kita masuk posting di semua jurnal khusus dan jurnal umum. Oke? Oke. Terima kasih buat siang hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya minggu depan. Oke? Selamat beraktivitas and good afternoon. Bye. Terima kasih Bapak Dena. Bye. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Ya.